wabarakatuh. Nama saya Indah Widya Astuti, NIM 23030170225. Saya dari kelas hadis hari Kamis jam 7 pagi. Saya akan menyampaikan materi hadis yang kedua tentang unsur-unsur hadis. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian hadis terlebih dahulu ya. Apakah kamu sudah mengetahui apa itu artinya hadis? Belum? Arti hadis itu ada sunnah yang berarti perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Seperti itu, apakah sudah ada bayangan? Unsur-unsur hadis itu ada 3, yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Apa tadi? Iya. Sanad, ya, matan dan rawi. Ya. Arti sanad adalah, menurut bahasa, sanad berarti sandaran yang dapat dipercayai atau kaki bukit. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad berarti jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dalam istilah lain, mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut musnad. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW tersebut disampaikan oleh sahabat Anas sebagai rawi pertama kepada Abi Kilabah sebagai rawi kedua dan menyampaikan kepada As-Sakhafi sebagai rawi ketiga dan menyampaikan kepada Muhammad ibn Mutsana sebagai rawi keempat sehingga sampai kepada Imam Bukhari sebagai rawi terakhir. Dengan demikian, Imam Bukhari itu menjadi sanad pertama dan rawi terakhir bagi kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang matan. Matan adalah unsur kedua hadis ya. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah para ahli hadis, matan adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah sanad. Atau dengan kata lain, matan adalah isi hadis itu sendiri. Perkataan yang disebut pada akhir sanad yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah hadis tersebut sanadnya. Dan sekarang adalah unsur hadis yang terakhir adalah rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan, menyampaikan atau memindahkan suatu hadis kepada orang lain yang menjadi rangkaian berikutnya, atau orang yang membukukannya dalam suatu kumpulan hadis yang menyebutkan sanadnya. Dalam kitab kumpulan hadis-hadis Nabi sering disebutkan istilah-istilah khusus untuk meringkas jumlah rawi yang berbeda dalam meriwayatkan sebuah hadis. Suatu hadis yang telah sampai
dalam bentuknya yang sudah ditadwin atau terkodifikasikan atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakrijkan dari suatu kitab hadis pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya pada akhir matan hadisnya. Sekian penjelasan dari saya ya tentang unsur-unsur hadis. Apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan? Saya akan menanyakan Ya. unsur hadis yang kedua tentang sanad. Pertanyaannya adalah sebutkan beberapa arti sanad Ya. secara lugawiyah atau etimologi. Ya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ya. Yang pertama adalah al-mu'tamad, artinya yang menjadi sandaran atau tempat bersandar. Yang kedua, sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercayai. Yang ketiga adalah thorik atau jalan. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan atau sudah? Secara istilah sanad didefinisikan selisih orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Jelaskan yang dimaksud silsilah orang-orang tersebut. Saya akan menjawabnya. Silsilah orang-orang adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak yang disebut pertama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah ya? Sudah paham? Terima kasih. Saya akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Bye.